Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan membahas tugas dari Ibu Ayu ya. Mungkin di sini tertulis nama anaknya Afifah. Terima kasih Bu Ayu sudah mengerjakan dan mengumpulkan eh, tugasnya. Gitu. Apa sih yang menarik? Oke, Insya Allah ini sudah apa namanya mampu menangkap hal-hal yang penting ya. Gitu. Jadi bagaimana kita mengenali potensi bawaan anak, sifat bawaan anak, nature mereka, bawaan alami mereka, dan kemudian bisa kita arahkan kepada potensi yang tepat ya, arahkan untuk melakukan sesuatu yang tepat gitu ya, sesuai dengan nature mereka, sesuai dengan sifat bawaan mereka. Nah, ini adalah cara berpikir yang penting untuk kita pahami betul gitu ya, kita ingat betul dalam sehari-hari memahami anak-anak kita gitu. Dan cara pikir ini juga seharusnya lebih mudah membuat kita memahami saat ada sifat-sifat anak yang mungkin sulit untuk dirubah gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena itu adalah sifat bawaan mereka. Sekali lagi sebaiknya memang tidak kita ubah, melainkan kita arahkan. Oke, kita arahkan, kita optimalkan ya untuk ke arah ya yang tepat gitu. Nah, gimana ke arah yang tepatnya ya itu yang akan kita pelajari ya sepanjang KMP 4 ini nanti sampai pada materi kelima gitu. Kemudian apa kendala perkembangan anak saat ini? Ibu Ayu sampaikan bahwa anak terkadang mudah marah, diajak ngomong gak nyambung, kemudian seperti cari perhatian, senang sekali ngomong dan bercerita, dan yang lainnya gitu ya. Eh Sekeluarga pindah ke sebuah kota, saat itu usia anak masih 2 tahun, 9 bulan. Ya, menyenangkan, kooperatif, sangat jantung. Saya jatuh cinta sekali padanya, namun sejak pindah kota itu, oke. Dan saat itu saya kesulitan mengontrol emosi saya. Ya, oke. eh Dia salah sedikit, saya bisa marah besar, dan itu hampir setiap hari. Ya, saat itu stres banget, terlebih sedang hamil anak kedua. Gitu. Stres karena tinggal di rumah kontrakan yang sempit, di lingkungan kampung yang terlalu padat, mungkin kurang memiliki teman, kurang banyak pekerjaan dan eh, yang lainnya gitu ya. Tapi itu dulu ya, gitu. Sebentar ya. Jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. eh di sini dapat kita pahami ya sebetulnya bahwa ada banyak faktor-faktor eksternal ya yang itu bisa mempengaruhi kita ya orang tua yang kemudian membuat kita stres gitu ya. Jadi sebagian besar yang ibu sampaikan di sini ya memang benar ya. Ini adalah faktor-faktor yang umum membuat ibu ya seorang ibu jadi mudah stres saat sedang hamil. Kemudian ada faktor ekonomi juga misalnya. Ada faktor kurangnya support juga misalnya dari lingkungan sekitar dan yang lainnya. Nah, inilah pentingnya sebaiknya kita bersama suami juga mempertimbangkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Mempertimbangkan kenyamanan, tempat tinggal, lingkungan seperti apa. Ini sangat penting, gitu ya. Tidak hanya mempertimbangkan masalah ekonominya saja, karena saya yakin, ya, jika kita mempertimbangkan hal ini dan kita berdoa kepada Allah untuk niatan yang benar, ya, agar misalnya agar istri bahagia, nyaman, agar anak-anak juga tumbuh berkembang dengan baik, gitu kan. Insya Allah Allah akan mudahkan gitu temukan tempat-tempat yang sampaikan kita pada tempat-tempat yang baik. Hanya saja kita mesti yakin ya, lurus dengan niat kita dan yakin kepada Allah. Nah, inilah yang terjadi saat mungkin kita masih terlalu menggantungkan ikhtiar kita
gitu. Saya berbicara seperti ini karena saya pribadi juga pernah mengalami seperti ini gitu ya. Maksudnya, tidak pernah, maksudnya, apa namanya, bingung ya mau tinggal di mana dan yang lainnya karena ya ingin tempat tinggal yang mendukung tapi juga tidak terlalu mahal, misalnya seperti itu. Ya qadarullah, justru Allah pertemukan kami ya pada tempat tinggal yang kami impikan tersebut ya, justru di hari terakhir saat kami, sebelumnya udah nyari-nyari gitu dan nggak ketemu, gitu. Nah itulah pentingnya kita meluruskan niat kita. Tempat tinggal yang nyaman buat apa sih, gitu kan? Ya agar istri, agar anak bahagia, nyaman. Dan itu adalah bagian dari tugas seorang suami untuk menafkahi ya. Tidak hanya harta tapi juga ya itu tempat tinggal yang nyaman, yang baik. Tidak harus mahal kan? Gitu. Akan ketemu kok. Ya, insya Allah. Kuncinya adalah kita memantapkan niat kita dan hanya bergantung kepada Allah itu dulu yang kita kuatkan, baru kemudian kita ikhtiar. Gitu. Nah, semoga Allah mudahkan. Jadi saya mudah-mudahan Ibu tetap bersabar ya dan terus belajar Masya Allah di kelas ini mudah-mudahan ada manfaat yang nanti bisa meringankan ya kendala-kendala yang mungkin saat ini dirasakan khususnya pada diri sendiri. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi tadi Ibu bilang bahwa anak sangat suka bercerita, ya kan? Ya ini sifat bawaan anak yang sangat bagus ya. Artinya mereka anak-anak yang komunikatif. Biasanya anak-anak yang cerdas secara interpersonal, yaitu memang banyak ngomong gitu ya. Karena mereka memang suka sosialisasi, mereka suka mempengaruhi orang lain ya dengan cara berkomunikasi. Dan sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari ibunya ya kan? Karena ibu di sini curhatnya panjang banget ya. Ya, Ibu ceritakan dengan sangat baik sekali gimana latar belakangnya dan yang lainnya. Nah, kira-kira ya, eee, kemampuan bawaan ini bisa bermanfaat nggak? Ya bisa. Ibu nulis nggak sih? Saya nggak tahu, Ibu penulis bukan ya? Ibu punya kemampuan untuk menulis artinya. Karena Ibu bisa menceritakan, mengkomunikasikan ya, secara lisan dan juga dalam bentuk tulisan. Nah, silahkan. Menulis itu juga adalah salah satu bentuk terapi, gitu. Menulis itu adalah salah satu bentuk, self therapy, bahkan menulis itu juga digunakan, untuk mengatasi orang-orang yang depresi, termasuk juga kendala temperamen, ya, kendala mudah marah dan yang lainnya. Nah, bahkan juga menulis juga kalau tulisan kita bagus, ya, bisa diterbitkan dan bisa mungkin membantu perekonomian kita kalau kemudian kita jual bukunya. Apakah ingin dicoba? Silahkan dicoba, gitu ya. Di kami juga ada program menulis sih, cuma memang nggak kami buka secara umum untuk teman-teman yang udah ikut kelas aja dan udah kami kenal aja itu untuk nulis Buletin Parenting Plus gitu. Saya sendiri juga sedang menulis buku. Jadi menulis itu salah satu bentuk terapi yang sangat baik ya bagi kita untuk mengelola emosi. Silahkan kalau memang mau dicoba dan memang itu mengoptimalkan ya nature nature-nya ibu ya sebagai seorang ibu dan mungkin juga turun pada anak-anak gitu. eh Alhamdulillah ya, berarti kalau sekarang kendala lingkungannya sudah semakin bisa teratasi gitu ya. Coba nanti kita lebih pahami ya di kelas-kelas selanjutnya saat sesi diskusi. Kemudian ikhtiar apa saja yang dilakukan, belajar parenting dari medsos dan hasilnya makin pusing. Oke. Makin merasa bersalah dan pernah sampai merasa oke, ya. Ya ini inilah kenapa Parenting Plus itu membuat kelasnya intensif ya, dan kami berusaha untuk membuat kelasnya dua arah. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu mencerna ya ilmu-ilmu parenting yang diberikan, apalagi yang cenderung ini salah, itu salah gitu ya. Seperti itu, tidak semua orang mampu mencernanya dengan tepat kalau belum punya mindset yang tepat. Nah, karena itu di Parenting Plus, saya, ya khususnya saya, mengajak teman-teman untuk memiliki mindset yang tepat dulu, gitu ya. Cara memahami yang tepat, ya memahami diri sendiri dan memahami anak-anak. Sehingga kita nggak cenderung langsung menyalahkan ini itu, ya. Tapi kita bisa belajar menerima. Kita kenal dulu, paham dulu, sehingga kemudian kita bisa menerima anak-anak kita. Ini sangat menarik,
ya. Mudah-mudahan nanti, semoga kelas KMP ini nggak bikin pusingnya jadi double-double ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang nanti bisa Ibu ambil, seperti itu. Oke, masyaallah terima kasih, atas tugasnya ya Ibu Ayu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu tugas dari Ibu Firni, ya Ibu Firniati. Usia anak 18 bulan. Oke, jadi hal yang menarik yang Ibu dapatkan, ya mengetahui alasan anak tidak mau makan. Oke, ya. Mengetahui jenis nature dan tidak memaksa bakat bawaan itu untuk diubah. Ya betul ya, ini cara pandangnya, mindsetnya sudah tepat ya. Kita pahami faktor bawaan anak dan kita cari cara untuk bisa mengarahkan, ya, menyesuaikan pendidikan kita terhadap faktor bawaan tersebut, gitu. Dan hal yang menarik ketiga adalah menyadari tidak mengetahui apa-apa tentang perkembangan anak. Oke, baik. Eee, Masya Allah ya. Inilah pentingnya kita belajar, semoga nanti ada manfaat yang bisa Ibu dapatkan ya, dari KMP ini, setelah kita masuk ke materi-materi selanjutnya, gitu. Kendala saat ini mungkin tidak ada yang mengkhawatirkan ya, Masya Allah, mudah-mudahan memang betul seperti itu. Coba nanti kita, dengan checklist perkembangan, nanti coba dikenali ya, di masing-masing aspeknya itu seperti apa saat ini, gitu ya. Mudah-mudahan memang mayoritasnya baik. Tapi sekalipun ada masalah itu juga sesuatu yang sangat wajar ya, setiap anak kita masih punya kendala perkembangan, wajar saja. Karena itulah tempat kita bisa mendulang pahala, ya. De Kendala perkembangan anak-anak adalah tempat kita bisa mengajarkan kepada mereka sesuatu yang bermanfaat, yang mana itu akan menjadi pahala jariah kita sebagai orang tua, insya Allah, kan seperti itu ya. Nah, jadi disikapi ya dengan tepat ya cara pandangnya ya, kendala perkembangan anak itu pasti ada, disitulah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Itu adalah sesuatu yang sangat normal, gitu. Kemudian, di sini Ibu sampaikan, hal yang mengganggu adalah bilang ingin makan namun tidak memakan. Makanan tersebut ditumbuhkan kemana mana sehingga membuat kesal, nempel di mana-mana, serta memukul orang-orang terdekat seperti ayah, ya dengan benda-benda berat seperti mobil, HP, dan buku. Ya sakit ya, gitu. Coba nanti kita akan pahami lebih jauh saat masuk ke perkembangan bahasa ya. Jadi, bahasa dan sosio-emosional ya. Jadi anak-anak kita itu memang di usia ini sedang belajar ya untuk mengekspresikan emosi mereka. Yang namanya emosi itu tidak hanya senang ya, tapi juga ada marah, kesel ya kan? Dan anak-anak kita merasakan itu, hanya saja gimana mereka mengungkapkannya dengan tepat. Nah, jadi mereka memukul, sebenarnya mereka sedang belajar mengungkapkannya. Hanya saja ya belajarnya salah penerapannya. Artinya gimana kita bisa melatih penerapan yang benar. Ya, coba nanti kita lebih dalami di sesi diskusi selanjutnya setelah masuk ke materi 2, 3, dan selanjutnya. Gitu ya. Kemudian faktor nature-nya belum begitu memahami arti-arti kata ya, seperti di sini Ibu sebutkan makan, oke, nggak apa-apa ya, mungkin mungkin ya karena Ibu terlalu banyak ke perkembangan motorik, jadi perkembangan bahasanya jadi sedikit kurang terstimulasi gitu, nggak apa-apa. Nanti coba gunakan checklist perkembangan bahasa untuk mengecek ya, eee, aspek bahasa anak saat ini. Nggak perlu khawatir, insya Allah kita akan menemukan apa yang bisa kita lakukan dari kelas KMP ini, gitu. Oke, jadi Masya Allah terima kasih, Ibu, atas, sharing-nya ya. Insya Allah kita akan coba, bahas lebih banyak nanti di sesi diskusi. Oke, sekali lagi terima kasih.